ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang saya kasihi. Bertemu lagi di channel Legend Chen. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, ingat, subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya ya, supaya semakin banyak yang bisa mendapatkan ilmu yang sama seperti kamu. Yuk, segera di-subscribe, di-like, dan di-share, biar makin semangat lagi Legend Chen membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Nah, sekarang siapkan terlebih dahulu buku dan alat tulis kalian, supaya ketika ada yang penting bisa langsung dicatat. Pada video kali ini, kita melanjutkan pembelajaran mengenai cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Di video ini, kita akan membahas cara hewan dan tumbuhan melindungi diri. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah 1. Mengetahui cara hewan dan tumbuhan melindungi diri. 2. Mengetahui tujuan melindungi diri yang dilakukan hewan dan tumbuhan. 3. Menjelaskan cara hewan dan tumbuhan melindungi diri. Setelah kita membahas cara adaptasi hewan dan tumbuhan terhadap suatu lingkungannya, sekarang kita akan bahas cara hewan dan tumbuhan melindungi diri. Tujuan hewan dan tumbuhan melindungi diri adalah supaya tidak dimakan oleh pemangsanya untuk dapat bertahan hidup. Kita lihat hewan cumi-cumi. Siapa di sini yang pernah melihat hewan cumi-cumi? Pasti kita pernah melihat ya. Hewan cumi-cumi melindungi diri dengan menggunakan tinta. Jadi ketika terancam, cumi-cumi baru mengeluarkan tintanya. Tujuannya supaya musuh kabur dan tidak bisa melihat tubuh cumi-cumi dengan jelas. Lalu yang kedua adalah hewan kupu-kupu. Pada sayap kupu-kupu jenis tertentu, ada yang memiliki pola seperti mata. Persis sekali dengan mata pada burung hantu. Jadi ketika ada pemangsa, sayap kupu-kupu tersebut akan direntangkan. Sehingga pemangsa mengira bahwa itu burung hantu. Dan pemangsa itu kabur sehingga kupu-kupunya dapat selamat. Jenis pertahanan diri ini disebut juga kamuflase. Hewan yang dapat berkamuflase selain kupu tadi, ada juga walang daun. Walang daun adalah hewan sejenis belalang yang bentuk tubuhnya mirip sekali dengan daun, sehingga musuhnya tidak akan mengira bahwa itu sebenarnya walang daun. Kita pun manusia akan sulit sekali membedakan mana daun dan mana walang daun. Berbeda dengan kupu-kupu dan walang daun yang dapat berkamuflase. Untuk bunglon
Bunglon akan mengelabui pemangsanya dengan menyesuaikan warna tubuhnya dengan lingkungan di sekitarnya. Kemampuan bunglon untuk menyesuaikan warna tubuhnya dengan lingkungannya disebut mimikri. Jadi mimikri dengan kamuflase itu berbeda. Kalau mimikri adalah proses perubahan warna kulit sesuai dengan tempatnya. Sedangkan kamuflase adalah kesamaan bentuk dan warna tubuh terhadap lingkungan sekitarnya. Kalau kamuflase, hewan tersebut tidak perlu berusaha keras untuk mengubah warna dan bentuknya, karena Tuhan sudah menciptakan bentuk dan warna tubuh yang sesuai dengan lingkungannya. Sedangkan mimikri, hewan tersebut butuh kerja keras untuk mengubah warna tubuhnya. Begitu ya perbedaan mimikri dengan kamuflase. Contoh hewannya bisa kalian lihat pada slide ini. Selanjutnya, hewan yang sangat unik juga untuk melindungi diri dari musuh adalah cicak. Cicak bisa memutuskan ekornya untuk mengelabui musuh. Kemampuan ini disebut juga autotomi. Sehingga ketika musuh melihat buntut cicak yang lepas, dikira cicak itu sendiri. Sehingga musuh mengikuti ekor cicak, sedangkan cicak kabur ke arah yang berbeda. Untuk hewan kalajengking, melindungi diri dengan memiliki racun atau sengat pada ekornya. Contoh lain yang memiliki racun adalah kelabang, lebah, dan ular. Sedangkan siput melindungi diri dengan menggunakan
banyak cara untuk melindungi diri dari musuh. Ibu akan membahas 6 cara saja tumbuhan melindungi diri dari musuh. Yang pertama, tumbuhan yang melindungi diri dengan durinya. Bisa kalian temui pada tumbuhan kaktus, mawar, dan durian. Serta masih banyak contoh tumbuhan lainnya yang melindungi dirinya dengan duri. Lalu yang kedua, ada tumbuhan yang melindungi diri dengan bulu atau rambut. Contohnya bambu. Bambu memiliki bulu-bulu halus pada batangnya. Fungsinya ketika musuh memegang bulu-bulu halus tersebut, maka akan gatal-gatal. Lalu yang ketiga, ada tumbuhan yang melindungi dirinya dengan racun. Contohnya singkong karet, gadung, kecubung, jarak, dan pohon upas. Lalu yang keempat, ada tumbuhan yang melindungi diri dengan getah. Getah ini berfungsi sebagai media perlindungan dari tumbuhan tersebut karena ketika dipegang getah tersebut akan lengket. Contoh tumbuhan yang melindungi diri menggunakan getah adalah pohon nangka dan pohon karet. Selain itu, getah pada pohon karet juga bermanfaat. Salah satunya untuk membuat bahan-bahan yang terbuat dari karet, yaitu ban atau roda. Lalu yang kelima, ada tumbuhan yang melindungi diri dengan aroma. Aroma ini adalah aroma yang berbau busuk atau tidak enak, seperti berbau bangkai. Bisa kalian temui pada tumbuhan bunga bangkai dan juga Rafflesia arnoldi. Yang terakhir, tumbuhan yang melindungi diri dengan cangkang yang keras. Cangkang ini berfungsi supaya pemangsa tidak memakan tumbuhan atau biji dari tanaman tersebut. Contoh tumbuhan yang melindungi diri dengan cangkang adalah kelapa, salak, biji mahoni, dan masih banyak lagi. Sekian rangkaian video pembelajaran mengenai cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak semua penjelasan dari video ini. Ingat, terus dukung channel ini dengan klik subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Salam.